Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'd. Sahabat al-wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkorban yang setiap tahunnya kita lakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13, kita harus mengetahui tentang apa itu definisi daripada korban. Jangan sampai kita berkorban setiap saatnya, tapi terkadang definisi arti korban itu kita tidak mengetahuinya. Maka pada saat ini kita akan membahas tentang arti definisi daripada korban tersebut. Berkorban dari kalimat qoriba yaqrobu kurban, artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Tapi kalau yang sudah dimaksud berkorban di sini yang dijelaskan adalah udhiyah, yaitu berkorban mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang korban. Maka di saat seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berkorban, itu adalah amal yang paling afdol yang harus diutamakan seorang hamba di saat masuk pada hari berkorban. Jadi di saat seorang hamba pada saat itu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menyembelih daripada hewan korban pada tanggal 10 Dzulhijjah, diawalinya dengan akhir tanggal 13 Dzulhijjah atau 3 hari tasyrik 11, 12, 13, itu namanya adalah berkorban. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang, baik itu kambing, sapi ataupun onta, dengan mendekatkan dirinya, niatnya kepada Allah dengan menyembelih tersebut, itu namanya berkorban. Dan di saat seorang itu berkorban, tentunya dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka di saat mendekatkan diri kepada Allah, tidak cukup kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Maka di sana niat yang baik ini harus dibarengi dengan cara yang baik. Maka tidak diperbolehkan di saat orang itu berkorban, kemudian dia berutang, kemudian dia sampai mungkin mencuri uangnya. Maka di saat berkorban pun, binatang yang dikorbankan, yang disembelihkan itu pun harus dari rezeki yang halal, bukan dari rezeki yang haram. Kalau kita kembali di zaman Nabi Adam alaihissalam, di saat itu korban sudah ada. Anak Nabi Adam yang bernama Habil dan Qabil waktu itu berkorban, diperintah oleh Allah untuk berkorban. Dan ini sebagai bukti bagaimana di saat kita berkorban ini kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Bukan hanya dengan niat yang baik saja, tapi dengan cara yang baik, mengikuti aturan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka di saat itu Habil menyiapkan daripada kambing korbannya, Qabil pun menyiapkan daripada kambing korbannya. Dua-duanya sama-sama menyiapkan. Kemudian di saat dikorbankan itu kambing, Allah menerima korbannya daripada Habil, sedangkan Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Habil menyiapkan kambing korbannya yang paling besar, yang paling bagus, yang paling sehat, yang paling sempurna. Disiapkan untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Tapi Qabil kebalikannya. Kambing yang disiapkan, kambing yang kurus, kambing yang sakit-sakitan, kambing yang jelek. Akhirnya Allah terima korban daripada Habil, kemudian
korban daripada Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada cerita ini kita mengambil pelajaran, di saat kita akan berkorban, maka di saat itu kita memaksimalkan diri untuk berkorban dengan kambing yang paling bagus. Dengan catatan di saat kita mampu. Tapi di saat kita tidak mampu, jangan itu menjadi alasan akhirnya kita tidak berkorban. Tapi apapun yang kita miliki, di saat kita meniatkan memberikan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan korban, itu namanya sudah udhiyah, berkorban. Tapi alangkah baiknya di saat Allah berikan kita kemampuan lebih, maka kita berkorban dengan kambing yang paling baik, dan tentunya pahalanya berbeda dengan kambing yang kurang begitu baik, dalam artian sah untuk dikorbankan, tapi padahal kita bisa lebih untuk membeli kambing untuk berkorban, malah kita beli yang tidak begitu bagus. Kita mungkin bisa beli HP bagus, harganya puluhan juta. Kita beli sepeda harganya puluhan juta. Tapi untuk berkorban yang hanya setahun sekali, kenapa kita tidak bisa? Maka disinilah arti korban yang harus kita hadirkan. Kita berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan korban yang paling baik adalah korban yang di saat kita berkorban, di samping niatnya baik, di samping caranya baik, dan dengan semaksimal mungkin kita berkorban dengan kambing yang paling baik. Jadilah Habil pada zaman sekarang ini yang berkorban dengan korban yang paling baik. Jangan kita menjadi Qabil pada zaman ini yang berkorban dengan korban yang kurang baik. Dan yakin di saat kita berkorban, kita memerangi hawa nafsu kita. Kita menghilangkan ketamakan kita dengan dunia, dan dengan kita berkorban mendekatkan diri kepada Allah, maka yakinilah pada saat itu Allah akan ganti dengan yang lebih banyak, yang lebih baik daripada apa yang kita berikan pada saat ini. Nabi sudah pernah mengingatkan, tidaklah kita mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Bismillah, sebentar lagi akan masuk kita kepada korban, ya. Maka siapkan korban yang terbaik. Perangi hawa nafsu, ingat ganjaran dari Allah yang begitu besar. Kemudian setelah itu yakin Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada apa yang kita keluarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya bisa berkorban pada tahun ini, dan berkorban yang paling baik sampai itu korban nanti akan jadi saksi di hari kiamat, menyebabkan kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.